Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Kebutuhan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi korban banjir dan longsor Sumatera semakin mendesak. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Huntara siap dalam sebulan sebelum mulai membangun hunian tetap atau Huntap. Hampir sebulan, korban bencana Sumatera mengungsi karena rumah mereka hilang ataupun rusak parah diterjang banjir bandang. Kini, korban banjir tak punya pilihan selain bertahan hidup di tenda pengungsian. Seperti puluhan keluarga asal desa Rumoh Rayek, Langkahan, Aceh Utara. Di pengungsian Dusun Bolamas ini, warga mendirikan tenda terpal secara mandiri sebagai tempat berteduh sambil menanti kepastian kapan mereka bisa kembali memiliki rumah. Dan apa yang sangat dibutuhkan untuk para pengungsi di sini, yaitu fasilitas tempat tinggal, karena mereka memang tidak ada tempat tinggal. Dan juga hari ini, kondisi di lapangan ini, MCK tidak ada. Dan juga kita sumber air bersih harus diambil dari luar dibawa. Tidak ada sumber air yang bisa di tempat. Jadi itulah kekurangan-kekurangan pada hari juga. Begitu juga fasilitas tempat tidurnya masih menggunakan alas di tanah, masih menggunakan belum ada tempat yang lebih layak. Saat mengunjungi pengungsian di Agam, Sumatera Barat 18 Desember lalu, Presiden Prabowo berjanji hunian sementara atau Huntara untuk korban banjir akan selesai dalam sebulan. Setelah itu, pemerintah memastikan hunian tetap korban banjir Sumatera segera dibangun. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Sementara saat mengunjungi Aceh Tamiang Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap sejumlah Huntap mulai dibangun. 29 Desember mendatang, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan sekitar 500 Huntap di Aceh Tamiang. Kita lakukan membangun hunian tetap bagi masyarakat yang rumahnya hilang dan rusak berat, dan juga termasuk yang relokasi. Kalau yang ringan dan sedang itu nanti akan diberikan bantuan agar setelah dapat datanya, mereka akan diberikan bantuan untuk uang, mereka pulang bisa untuk melakukan bersih dan menyiapkan rumahnya kembali. Sebelumnya pada rapat terbatas penanganan bencana Sumatera 7 Desember lalu, pemerintah mengungkap pembangunan hunian sementara akan menjadi tanggung jawab BNPB. Lalu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bekerja sama dengan sejumlah lembaga akan membangun hunian tetap. Sementara itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan untuk pembangunan Huntara dan Huntap. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas lebih dalam terkait pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk korban bencana Sumatera bersama Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari dan dosen Prodi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Indonesia Hendrikus Andi Simarmata. Selamat malam Pak Andi juga Pak Muhari. Malam. Pak Friska. Ya. Selamat malam. Muhari. Saya ke Pak Muhari dulu. Sebenarnya untuk proses pembangunan hunian sementara yang terkini progresnya seperti apa sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto? Ya, untuk progres pembangunan hunian sementara yang saat ini sudah berjalan, ini untuk Sumatera Barat itu sudah di 6 kabupaten kota, pesisir selatan 50 kota, Padang Pariaman, Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kota Padang. Nah ini hampir semuanya ini sudah mulai bangunan fisik, mulai dari pengecoran lantai dan lain-lain. Ada beberapa step sebelumnya untuk Sumut itu juga sudah mulai di Sibolga, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Aceh itu Aceh Utara, Aceh Tengah, Bandar Meriah, PD Jaya, Gayo Lues, dan PD. Ada beberapa tahapan, Mbak Friska. Pertama tentu saja kita pastikan bahwa lahan hunian sementara dan nantinya juga lahan hunian tetap
itu tidak berada di kawasan yang terdampak saat ini maupun yang berpotensi terdampak di masa depan. Untuk yang terdampak saat ini, kita juga didukung oleh BRIN sudah melakukan analisis citra satelit kawasan yang terdampak saat ini seluruh provinsi, Sumbar, Sumut, dan Aceh, sehingga kita mengoverlay titik-titik yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Kemudian jika memang titik di luar kawasan terdampak saat ini, kita juga menambah rekomendasi dari Badan Geologi dan BMKG terkait dengan potensi bencana geohidrologi. Nantinya apakah kawasan Ya. ini aman atau tidak. Nah, ketika ini sudah ada dan ini juga tidak memerlukan waktu lama karena masing-masing BMKG dan Badan Geologi juga sudah punya data untuk itu. Kami menerima rekomendasi kalau itu sudah bisa, artinya sesuai peruntukan lahannya nanti tidak merupakan lahan yang terdampak saat ini dan tidak berpotensi terdampak di masa depan. Nah, Ya. ini yang sudah kita mulai di beberapa kabupaten kota itu. Ya, Nah, Pak Muhari, saya izin tanya dulu. Karena Pak Presiden kan bilang targetnya ini 1 bulan. Nah, 1 bulan ini berapa yang bisa dijanjikan untuk dibangun Huntara? ini kita harapkan seluruh kabupaten kota yang memang membutuhkan nantinya hunian sementara ini karena tidak semua kabupaten kota terdampak ini akan membutuhkan hunian sementara. Ya, Ada beberapa kabupaten kota yang tidak ada pengungsi, maka itu tidak akan memerlukan hunian sementara atau hunian tetap. ya, Nah, untuk kabupaten kota yang memang kawasan terdampaknya warganya banyak mengalami kerusakan rumah, khususnya rumah rusak berat dan rumah hanyut sama sekali. Nah, ini yang kita harapkan di akhir Desember ini semua kabupaten kota yang terdampak yang memang memerlukan hunian sementara dan hunian tetap itu sudah mulai melakukan pembangunan Huntara. Dan ini tentu saja tidak kita lepas. BNPB sudah melakukan pendampingan karena ada kajian R3P namanya, Rencana Pembangunan dan Pemulihan Kawasan Pasca Bencana. Nah, di sini ada kajian mitigasi, kemudian kesesuaian lahan, status lahan di ATR BPN, dan seterusnya. Dan ini sudah berlangsung. Besok juga Kepala BNPB akan memimpin rapat besar 3 provinsi, gubernur dan bupati wali kota, untuk memastikan inisiasi lahan dan ya. berapa jumlah warga calon penerima manfaat. Nah, ini Oke. juga harus karena berkaitan dengan jumlah unit yang akan kita bangun nanti. Ya, jadi jumlahnya ini masih didata lebih lanjut. Nah, Pak Andi, sambil mendata pemerintah lewat BNPB, sebenarnya untuk menentukan mana atau berapa yang layak diberikan Huntara, mana yang misalnya rumah rusak yang masih bisa dibangun kembali, itu bagaimana langkah yang harus cermat betul dihitung pemerintah? Ya, jadi tadi seperti yang disampaikan Bapak dari BNPB, pendataan itu memang menjadi penting ya. Jadi kita melihat dari jumlah pengungsi dan juga dari kerusakan rumahnya. Tetapi yang mungkin perlu disampaikan ke BNPB adalah informasi tentang penilaian kerusakan lingkungan yang mungkin dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya. Jadi seberapa besar yang rusak bukan hanya bangunan rumah, tapi jasa lingkungan di sekitarnya. Oh, Karena nanti harus dicari dulu sumber airnya nanti gimana, pengolahan sanitasi limbahnya gimana, termasuk juga koneksi listrik ya. Jadi hal-hal basic itu yang harusnya diinfokan dari sekian desa, saya rasa di data itu hampir 100-an ribu pengungsi, dari berapa rumah yang rusak berat, itu di lokasinya yang mana, itu harus dibuat tipologinya. Sehingga tadi betul perlu ada prioritas-prioritas utama ya, tetapi memang waktu sangat mepet, sehingga kemudian BNPB harus bisa mengorkestrasi berbagai kementerian untuk itu. Tetapi yang paling penting sekarang dari kerusakan lingkungan itu, saya melihat ada 2 tipologi nih yang penting. Pertama pada lahan yang datar. Pada lahan yang datar itu umumnya di Aceh Tamiang itu besar sekali. Sebelum bencana pola permukimannya itu memita atau linear atau ribbon city. Sehingga kemudian dia sangat tergantung dengan jalan. ya. Nah, nanti penetapan hunian sementara itu nanti harus dilihat dulu endapan lumpur, apakah nanti ada sampah itu seberapa tebal, Ya. sehingga kemudian eksekusi terkait utilitas dasarnya bisa lebih cepat.
termasuk juga penggunaan material rumahnya, apakah Ya. menggunakan tenda saja atau nanti menggunakan knockdown atau bahan-bahan yang ada di situ ya. Nah, Ya. tetapi yang kedua yang paling penting tipologi pada lahan berbukit atau berlereng yang ada di daerah Sibolga dan sekitarnya. Karena di situ kita harus hati-hati pada tingkat kerapuhan apa itu namanya tanahnya ya. Tanah Jadi ya. harus ada penyelidikan geologi yang membantu nanti lokasi-lokasi mana walaupun dia huntara yang aman sambil menunggu lokasi huntap yang akan ditetapkan dan proses pembangunan huntapnya. Nah, untuk menimbang tadi lahan datar seperti di Aceh Tamiang, lalu lahan berbukit di Sibolga dan sekitarnya, Pak Muhari, sejauh ini bagaimana koordinasi dengan lintas kementerian? Tadi Pak Andi juga kan sudah bilang bahwa harus ada juga data bagaimana daya dukung lingkungan setelah bencana terjadi. Bagaimana jasa lingkungan itu harus jadi perhatian, karena nantinya kan warga yang tinggal di sana harus dihitung juga faktor risikonya seperti apa, Pak Muhari. Pertama, prinsipnya ketika kita berbicara relokasi atau lokasi hunian sementara yang sebagian besar diantaranya nanti akan menjadi lokasi hunian tetap dengan konsep rumah tumbuh ya. Ini tentu saja prinsip utama kita ini tidak hanya memindahkan orang, tetapi memindahkan hidup dan penghidupan. Ya. Nah, dalam konteks ini, ketika kita berbicara memindahkan hidup dan penghidupan, selain tadi saya sampaikan analisis risiko bencana tidak hanya saat ini, tetapi juga potensi risiko di masa depan. Kita tentu saja harus paham bahwa bencana adalah peristiwa berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Ini yang kemudian BNPB juga tidak sendiri, ada Badan Geologi, ada BMKG, ada pakar-pakar dari universitas di lokasi. Misalkan Aceh ini kita akan membawa Universitas Kuala, di Sumbar kita membawa UNAN yang memang sudah memiliki kajian-kajian lingkungan terkait dengan kesesuaian lahan dan seterusnya. Jadi tahapan ini tidak kita lewati, tentu saja tadi masukan yang sangat baik dari Pak Andi dan kita catat dan kita perhatikan. Tetapi ini memang menjadi konsen kita sehingga benar-benar saudara-saudara kita yang nantinya pindah ke tempat baru terkait dengan Fasum, Fasos, Faskes, Fasdik dan seterusnya, terutama kebutuhan dasar ya, air dan listrik dan seterusnya terutama, dan juga alat berkomuter nantinya. Tempat dia bekerja awalnya di tempat lahan terdampak, kemudian ada berjarak mungkin 5 kilo, 10 kilo ke lahan baru, ini juga akan kita pikirkan. Ada contoh yang bagus, relokasi kawasan pasca erupsi Semeru tahun 2021 yang juga kita hadapi dengan Fasum, Fasos, Faskes dan seterusnya. Jadi ini sudah merupakan SOP tahapan-tahapan yang akan kita lakukan, Mbak Friska. Seperti yang Pak Muhari tadi bilang, tidak hanya memindahkan orang berapa jumlahnya, tapi juga memindahkan hidup dan juga penghidupan. 1 bulan ini apa yang bisa dilakukan secara cepat, Pak Andi? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali. Sapa Indonesia Malam masih membahas terkait pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk korban bencana Sumatera bersama Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari dan dosen Prodi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Indonesia Hendrikus Andi Simarmata. Saya ke Pak Andi. Jadi kalau waktunya 1 bulan untuk Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara setidaknya sebelum Ramadan, waktunya kan tetap sempit. Dengan harus banyaknya kementerian lembaga yang terlibat diorkestrasi oleh BNPB, prioritasnya seperti apa menentukannya Pak Andi? Ya, jadi yang paling penting memang ada namanya proteksi sosial adaptif ya. Jadi dalam 1 bulan ini itu tetap dijalankan agar mereka bisa survive dan penyintas itu kemudian bisa melakukan kegiatan rutinnya. Tadi kita udah bahas huntara, harus segera dilakukan rapid assessment, quick assessment pada lokasi-lokasi tertentu, pelibatan kampus lokal, para profesional, arsitek, planner, geologis, dikerahkan semua agar bisa ketemu expert judgment untuk supaya lebih cepat ya. Karena at the end begitu lokasinya sudah, kita menentukan skala dari pengembangan huntaranya, unit-unitnya berapa, baru nanti ada eksekusi konstruksinya. Nah, jadi yang poin kedua adalah kita juga paralel dengan itu harus menghitung lagi apa saja yang sudah rusak, terutama lahan-lahan produktif mereka
taman pedesaan, ada sawahnya kah, ladangnya kah, kebunnya kah yang tertimbun lumpur, seberapa tebal, berapa meter kubik itu harus dipindahkan, butuh berapa lama, harus ada 1 unit lagi. Lalu juga ke lingkungan binaannya, tadi rumah-rumah, pasum-pasos, utilitas listrik, air minum, dan juga sanitasi, itu juga harus segera dibangun, apakah portable dulu gitu ya. Dan ini juga harus ada 1 unit sendiri. Yang terakhir tentu adalah mengamankan ekosistem pendukungnya, apakah di hutan, kawasan hutannya di stop sementara semua kegiatan, atau juga yang di pesisir dan laut. Jadi saya yakin bahwa pemerintah harus bisa mengorkestrasi ini secara kolosal, tidak hanya kementerian lembaga, tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga kampus, profesional, CSO gitu ya, harus bahu-membahu dan tahu who's doing what-nya, tugasnya apa. Dan dalam 1 bulan ini menurut saya yang paling penting adanya 1 rapid assessment. Begitu kita sudah nilai kerusakan lingkungannya, nanti kita tahu siapa yang akan bertanggung jawab, sehingga kemudian mungkin sumber pendanaannya bisa juga dikenakan pada perusahaan-perusahaan yang terbukti misalnya memberikan kontribusi pada penyebab banjir ini. Dan kedua mungkin dari pendanaan CSR ataupun dari instrumen pembiayaan yang lain. Ya. Karena tidak bisa hanya menunggu atau menggantungkan harapan pada anggaran pemerintah semata. Karena pasti tidak akan cukup ya kalau menggantungkan pada anggaran milik pemerintah, tapi harus holistik tadi dari berbagai sumber. Nah, Pak Muhari bicara soal ini, apakah rapid assessment ini bisa dilakukan tidak hanya dari segi birokrasi saja, tapi melibatkan profesional seperti yang disampaikan Mas Andi tadi? Ya, saat ini untuk lintas kementerian ini sudah berjalan, baik itu dikoordinasikan oleh Menko Infrastruktur untuk pembangunan kawasan dan juga Menko PMK terkait aspek sosial dan lain-lain. Ini terus berjalan dan sejauh ini koordinasi ini sangat dinamis, sangat harmonis karena dipantau langsung oleh Bapak Presiden. Ada satu WhatsApp group yang langsung melaporkan setiap malam kepada Bapak Presiden progres harian dari setiap aspek, mulai dari pemulihan jalan, komunikasi, listrik, BBM hingga Huntara ini. Sehingga untuk harmonisasi pekerjaan dan sinergi lintas kementerian, kami rasa tidak ada kendala sejauh ini. Dan memang ini akan kita expand lagi, akan kita perluas. Jadi tidak hanya di lintas kementerian, tetapi tadi kami sampaikan bahwa ada pakar dari universitas setempat yang memang pastinya sudah sangat banyak kajian-kajian terkait risiko lingkungan dan seterusnya. Ini juga akan menjadi bagian penting dan ini kita mengupayakan memang waktu kita tidak panjang. Meskipun sebenarnya kalau berbicara rekonstruksi itu adalah lari maraton ya, akan sangat banyak aspek yang harus kita mengatur napas untuk tahapan-tahapan berikutnya. Tetapi ini ada basic lifeline yang memang harus kita kejar dulu. Rakyat ini, warga terdampak ini harus ada rumah dulu meskipun sementara, ada airnya, ada toiletnya sehingga privasi mereka mulai bisa terbangun kembali. Sehingga jelang Ramadan ini sendi-sendi dan norma-norma sosial ini sudah bisa berjalan. Artinya kalau ini aspek sosial sudah mulai berjalan, tentu saja ekonomi dan lain-lain itu juga bisa mengikuti, Mbak Rizka. Nah, dalam proses ini tadi Pak Muhari bilang juga banyak sekali aspeknya, banyak layer setelah ininya. Pak Andi, tapi kan juga yang harus dijaga bagaimana kondisi psikis dari warga yang terdampak bencana. Belum lagi misalnya pemerataan yang ini sudah dapat Huntara, yang ini belum dapat, akan semakin stres lagi. Apalagi bertahan di tengah pengungsian, di tengah kondisi seperti ini. Nah, bagaimana agar ini bisa jalannya berbarengan di berbagai daerah ini, Pak Andi? Ya, jadi paling penting memang dashboard informasi tadi itu masyarakat harus bisa mengakses bagaimana day by day dari eksekusi pembangunan Huntara ini ya. Yang kedua memang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sebenarnya bantuan pemerintah ini tidak hanya masalah physical material tapi juga mentality ya. Jadi itu yang menurut saya kampus-kampus yang ada psikolog maupun juga CSO-CSO yang bergerak di situ harus segera dilibatkan.
sehingga kemudian mereka tidak sendirian, mereka merasa tidak sendirian dan mereka merasa bahwa ada ekosistem yang mendukung mereka dari komunitas yang lebih besar. Nah, jadi sekali lagi dashboard informasi itu yang saya bayangkan kalau Pak Presiden datang lagi ke lokasi, ditunjukkanlah dashboard itu gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar omongan atau perintah, tapi juga ada peta, ada titik-titik, ada angka-angka, dan ada waktu kapan deliverable itu terjadi dan siapa yang melakukannya. Karena dengan kepastian informasi ini akan meyakinkan semua pihak yang terkena dampak untuk bisa bangkit, build back better tadi yang seperti yang menjadi semboyan BNPB selama ini. Ya, Pak Muhari, tadi dashboardnya sudahkah disiapkan dengan data-data informasi yang memang akurat? Plus juga kalau bicara soal waktu, apakah ada target sementara ini dari pemerintah? Huntara itu selesainya kapan? Hunian tetap juga kapan? Timeline sementaranya? Ya, pertama untuk dashboard. Dashboard terpadu seluruh kegiatan, data, pengungsian terpilah, dan peta operasi di lintas KL itu sudah tersedia di gisbnpb.go.id Bansor Sumatera. Itu semua data lintas kementerian kita compile di situ, mulai dari PU. PU ini memiliki targetan-targetan tanggal yang sudah spesifik kapan akan selesai di segmen jalan ini dan seterusnya. Kemkes juga memiliki target-target spesifik kapan Vaskes hingga Puskesmas akan mulai berjalan optimal dan seterusnya. Nah, ini tentu saja satu hal tadi kita akan memperhatikan masukannya Pak Andi terkait dengan nanti dashboard bersama untuk progres pembangunan utara ini. Jadi misalnya Sumatera Barat, kabupaten ini sudah tahapan apa, kemudian siapa yang mengerjakan di titik mana, karena kabupaten itu kadang-kadang ada 2 hingga 5 titik utara. Nanti kita akan, terima kasih Pak Andi, kita akan perhatikan dan kita akan masukkan itu dalam dashboard kita, sehingga benar-benar nanti masyarakat bisa melihat ini progres di tiap kabupaten kota itu seberapa, dan kalau ada keterlambatan, dan lain kendalanya apa, dan targetnya seperti apa. Termasuk target untuk Huntara dan Huntap juga timeline sementaranya ada gambaran kasarnya Pak Muhari? Ya, untuk Huntara itu sudah tadi saya sampaikan bahwa harapan Presiden itu di awal Ramadan itu harapan sudah selesai. Nah, kemudian untuk hunian ini kita berbicara pemulihan kawasan. Jadi tidak hanya rumah. Misalkan saya ambil contoh Aceh Tamiang ini nantinya akan menjadi satu kota baru dengan jaringan drainase yang baru, sistem infrastruktur keairan yang baru dan seterusnya. Ini akan dijalankan secara bertahap, Mbak Friska. Targetan kita di awal ini tentu saja mulai dari 2026 hingga 2030 itu fondasi dasar seluruh daerah terdampak itu sudah mulai terlihat berbarengan dengan pembangunan hunian tetap di setiap kawasan. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa untuk relokasi ini adalah memindahkan hidup dan penghidupan. Semua aspek akan bangun ulang dan tentu saja dengan lebih baik. Ya, terima kasih. Tentu ini butuh kerja sama semua pihak, termasuk juga untuk jangka panjangnya, agar memindahkan hidup dan penghidupan bisa maksimal untuk warga yang terdampak bencana di Sumatera. Terima kasih Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari dan dosen Prodi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Indonesia Hendrikus Andi Simarmata. Terima kasih, selamat malam Pak Andi, Pak Muhari. Malam Mbak Friska, selamat malam Pak Andi.